Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan lagi untuk rapat bersama koordinasi sebagaimana arahan Pak Gubernur pada kami untuk mewujudkan yang namanya Smart Province. Smart Province ini berkorelasi dengan yang dibangun oleh Smart City dan untuk kabupaten Smart Kabupaten City. Maka kami mengajak Telkom, ACT dan Pronet yang membangun pembangunan digitalisasi informasi pedesaan. Dan di Telkom ada namanya aplikasi satu data Blipox. Satu data kita sudah punya yang lewat BPS. Ya. Dan teman-teman di sini kita sudah mulai membangun, boleh lihat Sulut Info ini akan menjadi cikal bakal yang namanya Smart Province. Nah, nanti aplikasi Smart Province akan dirancang bersama Telkom, ACT. Kenapa ACT? ACT telah teruji 5 tahun mensinergikan yang namanya layanan keuangan kita, SIMDA, ya, ke seluruh SKPD dan terkoneksi dengan tanpa korupsi itu betul-betul mulai dari perencanaan sampai dengan layanan kita bisa tercover dengan dukungan yang namanya SPBE. Nanti SPBE oleh Pak Sek, ini Pak Sek kita di Kominfo, orang lama ikut merancang SPBE, ya, SPBE. Ini penting. Ini penting agar supaya teman-teman tahu, oh ternyata di provinsi. Kenapa kita tersendat-sendat? Karena memang 5 tahun terakhir ini kita perlu mendapat formula, ya, dan topologi, ya, jaringan yang dulunya ada di tiap SKPD sekarang dikonsolidasikan ke Kominfo semua. Jadi ada orang Bapeda di sini tuh. Kalau ada perencanaan lalu Kominfo itu dananya misalnya internet itu bayar di tiap SKPD, penyalahgunaan. Ya, salah itu. Jadi ini prinsip, ya, kalau ingin menjaga WTP, ya. Jadi kelolanya lewat Kominfo. Ini kewenangan. Jadi teman-teman yang ada di Kominfo ini perlu catat, ada salah, ya. Begitu juga dulu ada yang namanya pengelolaan informasi. Dulu kemarin kita di TUP, Biro Pimpinan, sekarang sudah ditarik di Kominfo karena memang kewenangan kita, ya, menurut undang-undang. Jadi ini kita akan kembalikan ke agar supaya kita betul-betul bisa membangun yang namanya, ya, Smart Province, Smart City, dan Smart Kabupaten. Kita sudah uji coba pembangunan digitalisasi informasi pedesaan. Mengapa? Kami berharap bersama Telkom ini akan menjadi pilot project Indonesia. Nanti secara bisnis saya kira Telkom akan untung. Asal yang 3-2 yang kita exercise di sini sama-sama, karena kita sudah siap, ya. Nah sekarang kan yang jadi pertanyaan bagaimana dengan desa? Kalau bilang mau ke desa, APBD Yogyakarta. Dan center sendiri bisa dititipkan di data center kami yang ada di Paniki. Mungkin kalau bapak-bapak ibu kadin berkunjung ke data center kami, dengan senang hati kami menerima
agar bisa melihat sendiri seperti apa data center kita. Nah, data center kita sudah tersertifikasi ya sesuai standar data center di Indonesia. Itu dari segi kelistrikan, dari segi pendinginan udara, suhu itu sudah terstandar. Dan juga jangan khawatir terkait keamanan data, karena kalau Telkom sudah dibobol, itu artinya pemerintah yang sudah dibobol, gitu ya. Jadi security-nya itu sudah kami jaminkan. Sejauh ini masih aman, dalam artian Telkom sebagai bagian dan pemerintah itu belum atau masih aman dari serangan-serangan cyber. Jadi jangan khawatir menitipkan atau menyimpan colocation server dari Pemda di data center kami di Telkom ya, di Paniki, karena itu aman. Jadi yang bisa mengakses dari Pemda sendiri seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu dari bapak-bapak Ibu Kadis bisa datang ke data center kami, kita akan mendampingi supaya bisa melihat langsung. Mungkin secara garis besar seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu, kami persilakan. Yang pasti kami PT Telkom siap mensupport kabupaten mulai dari desa ya, karena kami ada namanya Smart Village, Smart City, mulai dari desa, kabupaten, kecamatan ya, kabupaten, kemudian provinsi untuk menuju Smart Province. Jadi seperti itu, Bapak, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Telkom. Ini orang baru berbicara infrastruktur dulu yang tersedia, semua sudah ada di Sulawesi Utara. Dari mana? Oh, dari Telkom semua. Oke. Izin kita para senior kita duduk di sini. Orang berbicara tadi sudah ada Telkom sudah bicara, ada Pak Kadis tadi sudah menyampaikan apa sih yang akan lakukan hari ini. Jadi secara jujur bahwa apa yang akan kita laksanakan pagi hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertemuan tanggal 13. Dan rata-rata ada hadir Pak Ang, apa semua, di mana bagaimana program Smart City ini yang sudah digaungkan oleh Kementerian Kominfo dari tahun 2017 sudah jalan. Dan untuk Sulawesi Utara yang berhasil mendapatkan pendampingan secara langsung ada 6 kabupaten kota, dan itu sudah berakhir tahun ini. Nah sekarang take off lagi, dia bergerak lagi untuk Smart Province. Pertanyaannya, yang kabupaten kota lain bagaimana? Nah itu sebenarnya karena ini sudah berakhir, berarti tinggal mengikuti jejak yang ada. Karena yang mendapatkan pendampingan itu kan sebenarnya cuma masih merupakan sebuah pilot project untuk setiap provinsi. Nah kita sampai dengan itu tahun ini sampai dengan 6 kabupaten kota. Melangkah lebih jauh berarti tinggal kabupaten kota tinggal ini bermohon langsung, dalam arti kenapa diundang Bapeda, silakan itu dianggarkan seperti kabupaten kota juga yang melaksanakan kenal kan Pak Hengse Manado kan semua penganggaran tetap dari kabupaten kota masing-masing. Tinggal bagaimana pada saat pelaksanaan itu pendampingan langsung oleh Kementerian Kominfo. Nah yang selanjutnya berarti kabupaten kotanya silakan melanjutkan lagi. Yang belum tetap bermohon lagi pendampingan dari Kementerian Kominfo ya. Seperti itu Pak Ije. Prinsipnya sebenarnya yang 6 ini yang dijadikan pilot project itu merupakan cermin untuk kabupaten kota yang lain. Siapkan anggaran untuk itu ya. Kata 900 akumulasinya sampai 1 M. Mudah-mudahan yang dapat potong di tim TPAD ya? TAPD. Nah, tapi kelihatannya sudah ada lampu bahwa mudah-mudahan bisa lolos. Paling kurang kita
tahun ini kita mengurangi. Ya, toh, apalagi pandemi. Jadi terus bersyukur dengan pandemi justru wawasan mengenai IT lebih terbuka. Baik, izin Pak Kepala Dinas dari Kabupaten Kota yang lain. Mungkin kalau sharing yang lebih senior ada Pak Sek dari pemohon. Oh, lebih dulu. Kalau berbicara smart city, pemohon yang lebih senior. Nado kedua, kemudian mengikuti yang lain. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Kominfo Provinsi benar sekali. Ketika provinsi mau masuk di smart growth, memang kesiapan daerah kabupaten kota itu yang paling diutamakan. Kemarin waktu apa tadi di tanggal 13 PowerPoint, salah satu memang ditanyakan itu, sedangkan kita kabupaten kota baru 6, itu capaiannya harus 75%. Ada dari apa yang bertanya. Tapi itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Sek, paling tidak kita berbuat dulu. Dia masuk atau tidak kita harus berbuat. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas, soal bicara sharing ketika Manado masuk dalam Smart City, sebenarnya kita masih ada kesempatan ini yang belum masuk. Jujur saya katakan waktu itu kita banyak dibantu, kebetulan Dirjen Aptika itu adalah orang Manado, Pak Pangerapan. Jadi ketika waktu itu pemohon masuk, Manado tidak masuk, Pak Kadis waktu itu menurut Pak Wali Kota, masa pemohon masuk Manado tidak? Akhirnya kita cari cara. Ada acara di Makassar waktu itu, Smart City. Kita ketemu langsung dengan dirjennya, KP Pak Pangerapan. Kita bicara langsung kondisi keadaan Manado. Ya, alhamdulillah puji syukur tahun itu juga langsung masuk. Jadi bagi kabupaten kota mungkin salah satu hal yang ketemu langsung dengan Pak Dirjen. Orangnya dia pasti terima. Ketemu langsung bicara keadaan kota yang ada, kabupaten, dia pasti bantu. Gitu. Kemudian memang banyak hal yang harus disiapkan. Tadi terus disampaikan oleh Pak Sek. Semua anggaran memang ada di kita. Dari kementerian, kalau masuk dalam Smart City, dalam program Smart City, dari kementerian hanya mentornya atau apa yang dia datang. Kalau semua anggaran itu ada di kita hanya siapkan tempat untuk narasumbernya, mereka yang siapkan. Tapi yang pasti itu niat kita dulu di kabupaten kota. Sekali lagi jangan putus asa bila belum masuk, kita besaran yang mungkin bisa sharing, kita bicara kita masuk pakai itu. Bukan kita istilahnya bagus atau apa, enggak. Karena kita pikir kabupaten kota khususnya pada waktu itu sudah siap. Jadi kita langsung datang ke Dirjen IKP. Mungkin itu. Silakan kabupaten kota yang belum masuk, langsung saja ke Jakarta. Dia pasti bantu. Kemudian benar apa yang dikatakan Pak Sek tadi, ketika kita masuk dalam SPB, memang ada semacam dua kebijakan yang memang di satu Smart City, di satu SPB. Waktu SPB 2019 kemarin nilai Manado itu termasuk boleh 2,65, tapi tahun kemarin anjlok 1,8, turun. Alasannya apa? Betul Pak Sek. Ketika diminta peta rencana apa sama, tolong kasih masuk Smart City, ternyata itu tidak dinilai. Padahal di Smart City kita sudah punya semua, master plan-nya ada, sampai dengan peta jalannya ada semua situ. Tapi ketika kita masuk waktu itu penilaian, saya masuk semua itu aturannya ada perwako tentang Smart City, perwako tentang master plan, semua ada, tapi tidak dinilai. Akhirnya anjlok kita, sehingga setahun saat ini kita berpacu, barusan kita selesai membuat peta rencana SPP Kota Manado dan arsitektur. Cuma kendalanya situ ada lagi. Kalau baca aturannya ada, mestinya kita harus
pusat nasional ada dulu, pusat ada, provinsi baru kabupaten kota. Aturannya begitu kan, kita buat master plan rencana induk SPBE ataupun arsitektur dan peta rencana, aturannya pusat ada, provinsi ada, baru kabupaten kota. Karena apa? Kabupaten kota terus bersinergi dengan arsitektur dan peta rencana dari provinsi, provinsi dengan pusat. Sekarang provinsi belum ada mungkin. Itu lagi kita kendala. Nah, yang upaya ini kita koordinasi dengan Kemenpan. Apa sarannya? Buat saja dulu Nado ada arsitektur dan peta rencana SPBE. Nanti ketika provinsi ada kan setiap tahun dia bisa direvisi lagi, menyesuaikan. Jadi kita buat dulu itu. Apa ya? Karena dia mengejar nilai kita anjlok. Bayangkan dari 2, turun 1, anjlok memang. Kepala Dinas Kominfo dan Bapak Litbang yang terundang, teman-teman semua yang boleh hadir, dan juga dari Telkom Pak Jumoli. Kalau bicara senior cuma karena duluan, tapi yang sebenarnya yang memang habis-habisan itu Manado, bukan Tomohon. Memang implementasi Smart City di Manado lumayan berkembang. Kita juga ditemui, bukan berarti karena dari 2017 sampai saat ini so bagus, tapi kita juga masih berkembang. Kita sudah masuk di master plan yang kedua ini. Master plan kan per 5 tahun. Jadi memang banyak tantangan ketika menuju Smart City. Tadi sudah digambarkan juga oleh Pak Sep. Setiap daerah itu memang paling pertama harus butuh master plan. Itu yang paling pertama. Dukungan dari Kementerian Kominfo waktu itu kita hanya tim asesor. Jadi dana juga untuk BIMTEK kita yang siapkan. Dari daerah-daerah kita yang siapkan. Jadi memang yang sekarang mungkin lebih enak. Karena yang ikut terakhir Minut dan Minasa, kebetulan terlibat juga di Minasa lalu, yang menyusun master plan itu dari asesor langsung. Dulu kalau kita di Tomohon dengan Nado bikin sendiri. Jadi yang data-data di dalam itu kadang setelah evaluasi ya belum tepat. Tapi kalau sekarang dari asesor Smart City Nasional, jadi memang kualitas master plan itu sudah cukup baik. Nah, beberapa pengalaman yang mungkin kita temui, memang awalnya ketika ikut Smart City itu kita langsung bicara aplikasi. Jadi ujung-ujungnya langsung bicara aplikasi. Padahal sebenarnya Diskominfo itu tugasnya lebih ke enabler sebenarnya. Mengapa ada Bapak Litbang? Karena Smart City ini sebenarnya berawal dari program. Karena dari program itu kita harus berinovasi sebenarnya. Bukan langsung aplikasi. Nah, kemarin kan sempat di PowerPoint juga dicontohkan tentang ada kampung pelangi, kampung warna-warni. Nah itu kan bukan berawal dari aplikasi sebenarnya. Seperti Tomohon juga, salah satu program yang masuk dalam Quick Win dan juga sudah dilaksanakan untuk smart branding. Kita punya tim, itu sebenarnya smart branding. Di daerah-daerah lain juga punya banyak festival sebenarnya. Itu salah satu inovasi yang masuk di Smart City. Kemudian untuk layanan publik juga, waktu lalu kita memang infrastruktur dan SDM untuk IT itu masih rendah. Kita buat mall pelayanan publik, walaupun waktu itu masih sebutannya rumah pelayanan publik. Jadi mengintegrasikan layanan. Jadi ketika kita mulai ada ide, kan kalau misalnya bicara elektronik berarti kan berasal dari manual dulu. Harus punya ide manual dulu baru kita tuangkan ke elektronik. Jadi mungkin ada beberapa yang program yang mungkin sudah jalan, memang paling banyak Manado. Orang sebenarnya banyak baca contoh di Manado juga. Kalau bicara aplikasi, memang di tiap daerah kalau tidak ada
infrastruktur, nggak ada programmer SDM saja memang mau kesulitan semua. Karena ujung-ujungnya pasti yang mau diserang itu Kominfo. Karena dianggap Kominfo itu yang paling ahli lah di IT itu paling ahli. Padahal mungkin di beberapa daerah kita keterbatasan SDM. Jadi kita harus mengeluarkan anggaran lebih, kita harus pakai pihak ketiga atau ada tenaga ahli lain. Itu yang memang jadi tantangan. Dan setuju juga yang disampaikan dari Pak Sep, kalau bisa dari provinsi itu bukan cuma sekedar program, usulan program, harus ada dukungan dana juga. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu Kepala Dinas ataupun Kepala Badan yang hadiri acara rapat kerja saat ini. Kami dari Minahasa, terus terang Pak Sek, kami melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Kabid Gogen ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, kita belum lama di Kominfo, tapi salah satu quick win yang kita sampaikan juga apa yang orang laksanakan waktu itu, kebetulan kita orang Bapenda di Spenda lama, 7 tahun kita di Spenda, dan orang bangun sistem di sana, sistem informasi pajak bumi bangunan, BPHTB dan Simpata. Dan ketika saya dimutasikan ke PBJ dulu, sempat jadi ketua LPSE dan pindah lagi cuma 3 bulan 8 hari ke Dinas Komunikasi dan Informasi. Tentu banyak yang harus saya belajar dari para senior yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika ini. Tapi apa yang saya akan sampaikan mungkin sharing, menambahkan dari para senior-senior saya tadi, terutama tentang komitmen anggaran itu Pak. Karena orang mau membangun semua ini tidak cuma sekedar perencanaan dari manual mau berpindah ke digital, itu komitmen anggaran. Apalagi seperti Pak Gogen ini mulai di pemerintahan yang baru, menyusun lagi master plan yang baru, kan ada perencanaan. Kalau kita tinggal tahun depan selesai Minahasa. Akan tetapi syukur puji Tuhan ini Minahasa dan Tomohon kebetulan ada ikut dalam pimpinan daerah kami untuk ikut dalam E3 Smart City Korea. Mungkin hari Senin ini mau berangkat. Ya, bersyukur. Mudah-mudahan ketika para pimpinan di sana bisa melihat tentang era transformasi digital ini, sehingga sekalipun mungkin kurang lebih 1 tahun kepemimpinan pimpinan daerah bisa memberikan perhatian khusus buat Dinas Komunikasi Informatika di Kabupaten Minahasa, karena memang sadar bahwa dukungan anggaran dan SDM itu harus difasilitasi oleh para pengambil keputusan. Lebih khusus lagi bagi kabupaten kota yang mungkin akan masuk dalam program Smart City ini. Mungkin ini sekedar sedikit sharing pada saat ini. Terima kasih. Karena so banyak yang ada, termasuk Bitung dan Minut, so ada dokumen anggaran kurang istilah ATM, mati terus suruh modifikasi. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang saya hormati, dari pimpinan rapat PT Telkom maupun Bapak Ibu pimpinan Dinas Kominfo atau Bapak Litbang atau yang mewakili. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Sep maupun teman-teman Kepala Dinas Kominfo tadi secara berturut-turut yang sudah sharing, membagi pengalaman sekaligus keberhasilan dan 3 kota ya, 2 kota, 1 kabupaten, itu Manado, Tomohon dan Minahasa. Saya menyimak bahwa inti keberhasilan program ini, kalau kita berbicara tentang kegiatan yang kita akan persiapkan, bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa
dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara baru 6 ya yang menerapkan ini. Saya menyimak di sini bahwa intinya yang harus dipersiapkan pertama adalah infrastruktur, kedua sumber daya manusia, dan ketiga apapun orang bercerita DP Kunti RT. Romeo Peko ya, jadi DP Kunti RT. Kemudian kondisi daerah kita juga tidak sama. Dan yang tergambar tadi di 6 kabupaten kota yang sudah menerapkan semua ada di daratan. Barangkali kalau kita mengarah ke kondisi daerah kepulauan, jadi kita ada 3 daerah kepulauan, Talaut, Sangihe, dan Sitaro, mungkin kondisinya agak berlainan dan perlu mendapat perhatian khusus kalau memang Provinsi Sulawesi Utara kita ingin maju bersama-sama. Kalau nyanda mungkin lebih bagus ke Filipina, lebih dekat. Oleh karena itu, barangkali kaitan dengan pendanaan sekarang semua kabupaten kota sudah masuk dalam pembahasan anggaran. Jadi sebetulnya orang sudah lambat ini. Sehingga yang disampaikan tadi ada penegasan dari Pak Gubernur tentang surat ke Bupati atau Wali Kota, kami mengusulkan itu dipercepat. Karena rata-rata sekarang sudah dalam penganggaran. Kemudian untuk penganggaran memang OPD agak sulit juga membuat program. Karena rata-rata pagu anggaran itu sudah ditentukan. Ini ada teman-teman Bapak Lepan itu tahu sekali persoalan itu. Jadi kalau itu sudah ditentukan, kita membuat program seperti apa, itu sulit. Dari ditentukan, mereka pusing, ada pengurangan, kapan itu program menjadi? Ini yang kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Jadi harap maklum barangkali. Oleh karena itu saya sangat sependapat tadi, mungkin agak longgar di provinsi kan teman-teman. Saya sangat sependapat kalau provinsi itu memberi perhatian bagi kabupaten kota yang perlu dibantu. Artinya dari tingkat kesulitan dan segala sesuatu yang terbelakang, mungkin ada perhatian khusus, ada semacam sentuhan, sehingga kita akan maju bersama-sama ya. Jadi sekali lagi, apapun orang mikir, sekali lagi DP kuncinya adalah semua di 2 huruf itu Pak. Kalau orang abaikan itu, kita sudah beberapa kali membuat pertimbangan. Jadi sekarang Ibu pejabat, tapi sebelumnya kebetulan saya juga baru di Kominfo, baru kurang lebih 1 tahun, tetapi susah mau tembus. Siapa tahu dengan ada surat penegasan dari Pak Gubernur, kita akan maju bersama-sama. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan terbaru. Kemudian juga Ibu pejabat juga sangat concern sekarang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami juga sudah beberapa kali juga melakukan terobosan bersama, termasuk kerjasama dengan BUMDes juga. Ada 3 desa yang menandatangani kerjasama, kemudian juga kerjasama dengan Badan Siber Nasional. Tapi sekali lagi kendalanya di situ. Jadi barangkali itu curahan hati sekaligus permohonan, karena orang paling dekat di Filipina Pak. Terima kasih. Lebih baik ke Filipina. Masuk akal. Ini ada hubungannya dengan ibu dari Telkom ternyata. Ibu internet so sampai untuk dari Amerika, California. Ya toh, ada lewat mana Bu? Ya dari Sangihe toh. Kesempatan pimpinan kepala dinas Kominfo juga yang hadir, dan rekan-rekan sekian, rekan-rekan Kominfo, kami dari Kabupaten Minahasa Utara dari dinas Kominfo. Terus terang kalau orang bercerita tentang smart city, kalau Kabupaten Minahasa Utara itu Pak mungkin hanya karena kejatuhan durian runtuh. Ya, seperti ketahui bahwa orang itu dapatnya sebenarnya KSP, kawasan KPS prioritas, nah, DSP ya, destinasi super prioritas.
untuk pariwisata. Ya. Karena di seluruh Indonesia itu ada 10. Salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara. Ya. Sehingga untuk program Smart City yang tahun kemarin, tahun 2021 itu ada program untuk pembuatan Master Plan Smart City untuk daerah IKN dan DSP. Jadi Ibu Kota Negara dan daerah super prioritas. Yang 10 termasuk Kabupaten Minahasa Utara. Jadi ya kami sudah tidak cari-cari, mungkin seperti tadi dari telepon dari apa, ya bagaimana caranya supaya kita dapat dibimbing langsung dari Kominfo untuk dapat apa pembuatan master plan Smart City ini. Jadi karena kita masuk di dalam 10 ini, Minahasa Utara ditetapkan dan kebetulan dengan Minahasa pun ikut kena imbasnya yang tadi Pak Wendres ceritakan. Itu Pak, untuk Minahasa Utara kami sudah ada master plan. Walaupun master plan itu baru pertama istilahnya. Kalau saya dengar pemohon Manado bahwa master plan itu sekarang sudah mau di-renewing lagi kalau nggak salah ya. Sudah selesai. Nah, jadi tahapan kami sekarang itu sudah tinggal mau melaksanakan apa yang ada di master plan itu yang sudah disusun Pak. Yang ditetapkan untuk tahun ini sebenarnya yang quick win itu ada 6 yang mewakili dari 6 smart government, smart yang 6 pilarnya itu. Ya. Itu quick win istilahnya. Ya. Itu yang akan kami laksanakan. Persoalan untuk sarana prasarana kami sudah ada di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, kami sudah bangun jaringan FO. Ya. Dan untuk bandwidth-nya itu kami ambil Telkom, tapi sarana prasarana kita bangun sendiri. Dia punya jaringan itu kita bangun sendiri. Jadi tingkat isinya yang kita ambil dari Telkom, itu pengalaman kami Pak di Minahasa Utara. Jadi kalau untuk permasalahannya sebenarnya kalau saya lihat yang kami alami sekarang, ini Pak, ada judulnya rapat kerja kolaborasi. Permasalahan di kolaborasi Pak. Jadi pada waktu kita susun master plan ini kan semua perangkat daerah sudah ada semua, duduk bersama-sama. Sampai renserannya diminta semua. Kemudian disusunlah master plan yang sudah kita pegang sekarang. Nah, yang mereka sudah sampaikan, ini pengalaman Pak ya, yang mereka sudah sampaikan itu, mereka tidak komit untuk memasukkan di dalam anggaran di tahun 2023. Ini mungkin Pak permasalahannya. Bicara kolaborasi, kita juga pada saat itu ada kolaborasi dengan Minahasa. Ya. Sesudah kita selesai bimbingan itu sampai 4 kali bimbingan, 4 kali bimtek orang buat. Dia punya terakhir kita bikin di PowerPoint. Itu masalah kolaborasi, kolaborasi antara Minahasa dan Minahasa Utara, begitu. Jadi ini kolaborasinya ini yang paling nggak jalan. Saya nggak tahu simpul mana yang putus Pak. Gitu. Tapi kalau di kabupaten ya kalau punya pengalaman kami, waktu perangkat-perangkat daerah duduk bersama untuk menyusun Smart City ini, master plan ini, mereka semangat bahwa semua ada inovasi. Setiap orang ini ada inovasi. Inovasi ini memang ujung-ujungnya tadi katakan adalah aplikasi, ya, yang akan dipakai untuk melayani masyarakat. Nah, begitu dorang kasih masuk, tapi dorang lupa bahwa itu harus ikut waktu dorang mengusulkan anggaran ini, Pak. Terima kasih Pak Sek. Yang saya hormati Pak Sek yang mewakili Kadis Kominfo Sulut, dari para pejabat dari Telkomsel yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang kaban YouTube dan para kaban Public Bank atau kepala dinas Kominfo yang hadir pada saat ini atau yang mewakili. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami sudah banyak mendengar masukan atau tips-tips yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami dari Manado, Minut dan pemohon. Terima kasih banyak. Jadi Pak, dapat kami sampaikan bahwa
Bupati sama dengan Pak Gubernur juga melek teknologi. Jadi salah satu fakta yang dilakukan Pak Bupati jemput bola yaitu menyurat langsung ke Telkomsel pusat untuk meminta yang di black spot itu diberikan itu jaringan kan. Dan sekarang sementara ada 5 jaringan yang sementara dilakukan oleh Telkomsel. Jadi kalau mau bilang kerjasama dengan Telkomsel sudah sangat oke begitu maksudnya. Nah sekarang dikaitkan dengan kolaborasi provinsi dan kabupaten kota di Sulut, mungkin ini masukan saja Pak. Kan kita sudah punya Sulut Info. Jadi kalau bisa ada semacam subdirectory kan, sub yang mungkin sudah ada mungkin ya, ada kabupaten kota di dalamnya. Sehingga informasi-informasi yang dirangkum oleh Kominfo untuk semua perangkat daerah, info kepegawaian dan sebagainya, sembako dan sebagainya, perdagangan, itu masuk di Kominfo, nanti Kominfo yang akan masuk di direktorinya yang sudah disiapkan oleh. Ini anggap saja seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, cuma cikal bakal saja untuk kita masuk kepada smart province yang dituntun dengan smart city dan smart regency, itu maksudnya. Jadi ini mungkin cuma konsep supaya dari sini kan mungkin Pak Gubernur bisa baik itu dana maupun sarana kan semuanya itu kan konsep dari Pak Gubernur bisa langsung berjalan ke bawah. Nanti kita juga akan sesuai dengan arahan dari peraturan perundangan sistem pemerintah berbasis elektronik akan kami lakukan sesuai arahan. Dan kita membuat peta apa itu rencana atau roadmap elektronik, kemudian arsitektur akan kami lakukan. Tapi mungkin ini supaya kita juga mulai action kan di khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, karena kami memang sejak lama mencari bentukan itu, tetapi memang banyak kendala-kendala juga karena salah satunya jaringan kan. Kami sekarang kenapa Pak Bupati langsung menyampaikan permohonan ke Telkomsel, karena kami sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, desa digitalisasi, desa digital kan gitu kan. Jadi ada dalam rangka smart ini toh, supaya juga desa-desa juga menjadi pintar-pintar kan, karena efek dari digitalisasi. Jadi itu masukan yang bisa dipikirkan, dan memang harus berdapat dengan Sanit tadi supaya perlu ada surat secepatnya, karena kita lagi proses penyusunan RKH ya, mungkin sebentar dalam proses pembahasan dengan Dewan. Jadi kan kalau di RKPD sudah ada itu, kegiatan itu sudah ada, cuma memang dukungan dana itu penting sekali, apalagi perintah langsung dari Pak Gubernur, karena kan di Sulut ini kan sinergi kan, begitu kan. Jadi pasti jika Pak Gubernur sampaikan, mungkin para kepala daerah akan meresponinya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kepala Bapakdikbud Pak Branto. Itu salah satu solusi, betul. Bisa saja info Sulut ini ada menu, pada saat di menu itu kabupaten kota. Mulai dari perizinannya per kabupaten kota sudah ada di situ, bisa terus. Nah, bisa aja ya kan? Oke. Ya boleh. Nanti bicarakan dengan Pak Kadis supaya apa-apa dulu yang layanan bisa taruh di situ untuk kabupaten kota yang sosial, masukkan di situ. Jadi masyarakat bisa akses di situ, dari Kota Bagus juga bisa akses dari situ. Ya, Pak? Dari pemerintah Kota Bitung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Diskominfo Provinsi atas undangan yang sudah diberikan. Saya di sini hadir bersama dengan Kepala Dinas Diskominfo Kota Bitung, Pak Insinyur Theo Rompas, sarjana teknik, magister ekonomi. Saya si Primanak, Pak. Jadi izin saya cuma mau cerita dari sisi perencanaan. Nanti Pak Theo yang melengkapi menyangkut hal-hal baik yang
ada di Kota Bitung. Dari sisi perencanaan, sejak yang terhormat Pak Insinyur Mantiri Magister Manajemen selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pak Hengki Onandar, Sarjana Ekonomi, ditetapkan sebagai Wali Kota 1 tahun yang lalu, beliau berdua mencanangkan visi Kota Bitung menjadi kota digital. Jadi itu digital, roh dan nafas kita adalah digital. Digital tentu yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi menyangkut SPB dalam rangka internal kita, pemerintahan maupun pelayanan ke masyarakat. Pelayanan ke masyarakat misalnya yang kita lakukan di Bitung itu ada 1000 rukun tetangga RT. Jadi kita membuat pendekatan dengan WiFi. Ada 274 lingkungan, ada 69 kelurahan dan 8 kecamatan. Kita aplikasikan dengan pendekatan digital. Misalnya kita lagi dari sisi perencanaan H-2 sebelum bulan Desember kita persiapan perencanaan. Kita di Kota Bitung sekarang ini oleh Bapak Wali Kota dan Wakil mengembangkan musyawarah perencanaan selesaikan permasalahan rakyat di tingkat RT. Kita akan mulai pada bulan ini pembimbingan lagi kepada Pala dan RT, kemudian Lurah, kemudian kita ada musyawarah di tingkat RT dengan pendekatan aplikasi, Pak. Jadi masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi yang ada itu. Saya kira itu Pak dari saya, Kak. Mohon berkenan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sifrit, kapan Bapak dari Bitung. Kita di Bitung sekarang Pak punya satu aplikasi yang namanya aplikasi Sepakat Melapor. Jadi semua laporan masyarakat ditampung di situ dan semua yang dilaporkan harus membacanya lewat petunjuk Pak Wali Kota. Jadi kalau Pak Wali Kota langsung monitor langsung, kalau sepakat pelapor ini orang melapor 2 jamnya ada tanggapan, Pak Wali Kota langsung telepon ke kalau di lingkungan kantor Wali Kota, kepala dinas tuh, baca itu pengumuman, begitu kira-kira. Dan hari ini kita ada program Ruang Sepakat. Ini Ruang Sepakat live Pak. Jadi Pak Wali Kota dan Pak Wakil live streaming dan masyarakat langsung boleh bertanya. Jadi kita mohon maaf tadi agak terlambat karena kita mengatur itu dulu. Karena masyarakat semua yang boleh tanya Pak. Siapa kita lama bikin KTP, siapa kita di jalan rusak, siapa kita di air mati-mati, dan kepala SPD termasuk Perumda DAM sampai Polres hadir di dalam Ruang Sepakat. Dan itu kita sudah mendapatkan haki Pak. Sudah diurus hakinya dan sudah ada.